rumah sakit umum yang mandiri dengan pelayanan prima, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga, mewujudkan pelayanan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada. Senang rasanya hari ini di awal tahun 2025 podcast Obsasi Rabain kembali menyapa Anda. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi para pekerja, perusahaan serta masyarakat umum, yaitu tentang pelayanan di Poli MCU, khususnya tentang follow up MCU yang beberapa waktu yang lalu menjadi perbincangan hangat karena terjadi perbedaan pendapat antara follow up MCU. Dan episode kali ini pun kita akan mencoba meluruskan informasi dan memberikan pemahaman tentang bagaimana proses pelayanan di Poli MCU dan follow up MCU itu sendiri. Dan bagaimana rumah sakit itu menangani penilaian kelayakan kerja dengan dukungan 2 orang dokter spesialis okupasi. Kita berharap podcast Obsasi ini bisa menjadi sarana sosialisasi bagi perusahaan-perusahaan di Kabupaten Muara ini, agar lebih memahami pentingnya pelayanan Poli MCU serta peran dokter perusahaan dalam bidang kedokteran okupasi. Pagi ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, tentunya yang sangat berkompeten di bidangnya. Beliau adalah dokter spesialis okupasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Selamat pagi, selamat datang Bapak Dr. Johnny Peter MKK SPOK. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Ceni. Bagaimana kabarnya Pak? Baik Bu Ceni. Baik, terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan utama, diceritakan dong sedikit Pak Dokter mengenai peran dokter spesialis okupasi itu dalam pelayanan MCU dan follow up-nya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Ceni. Selamat pagi pemirsa yang ada di rumah. Perkenalkan sebelumnya nama saya Dr. Johnny Peter. Saya spesialis kedokteran okupasi. Sehari-hari saya bertugas di instalasi medical check-up di RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain Muara Enim. Sehari-hari saya sering kali itu melayani pasien-pasien pekerja yang dimana itu juga bisa dari MCU, dari follow up hasil medical check up, bisa penilaian fit to work atau kelayakan kerja, kembali bekerja, diagnosis penyakit akibat kerja, maupun pelayanan-pelayanan yang terkait dengan kesehatan kerja yang ada di Muara ini. Oke. Nah, sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada, agar kita lebih paham nih, kita mau minta penjelasan langsung nih sama dokter spesialis okupasi di sini, bagaimana alur pelayanan di Poli MCU itu, terutama nih untuk pemeriksaan kesehatan, kerja, dan proses follow up MCU-nya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Ceni. Untuk pelayanan medical check-up ya di Poli, instalasi medical check-up di RSUD Dr. Haji Muhammad Rabain itu ada beberapa layanan. Layanan utama itu adalah MCU, medical check-up, yang dimana di medical check-up ini kita bisa langsung aja itu datang ke instalasi medical check-up. Dan di sana sudah ada bagian pendaftaran, sudah ada loketnya, sudah ada dokternya, dan pemeriksaan penunjang, ada labor, radiologi, ada audiometri, spirometri, dan lain-lain itu sudah ada di situ semua. Kita tinggal langsung datang dan melakukan administrasi, kemudian hasilnya itu bisa selesai dalam waktu 2 hari kerja. Nah, kalau untuk layanan yang lain, layanan non-MCU, itu ada follow up hasil medical check-up, itu yang mana dari hasil medical check-up tersebut biasanya ditemukan ada kelainan-kelainan oleh perusahaan, kemudian dirujuk ke dokter spesialis untuk ditindaklanjuti. Kemudian ada juga penilaian layak kerja atau fit to work, layanan kembali bekerja atau return to work, ada juga diagnosis penyakit akibat kerja, dan juga perhitungan kecatatan kerja. Nah, untuk contoh kita fokus saja ke follow up sama fit to work ya Bu Ceni ya, fit to work atau kelayakan kerja. Nah, itu biasanya dari perusahaan itu sudah ada tuh dari dokter perusahaan surat rujukan yang ditujukan ke dokter spesialis terkait.
biasanya mereka disuruh berobat ke situ, ditata laksana, kemudian terakhir baru untuk dinilai kelayakan kerjanya, apakah pekerja tersebut bisa bekerja atau tidak. Jadi itu akan balik ke instalasi medical check up sama dokter spesialis kedokteran okupasi. Sehari-hari bisa sama saya atau dokter Alfa, ada rekan saya di instalasi medical check up. Setelah nanti dari dokter dari kami itu nanti kalau misalnya memang ada yang perlu dirujuk untuk kelainan tertentu, nah itu bisa kita rujuk lagi ke dokter spesialis tersebut, biasanya untuk tata laksana lebih lanjut, untuk pemeriksaan lebih lanjut, untuk pengobatan sampai sembuh. Nah itu nanti untuk pekerja-pekerja yang tidak ada surat dari perusahaan, surat rujukan, kan mereka tuh bingung tuh Bu Cenia, mau kemana nih, mau ke dokter spesialis mana. Nah itu juga bisa juga ditanyakan ke kami dulu. Nanti kami yang akan memilah-milah, kami akan merujuknya ke dokter spesialis yang terkait. Seperti itu. Nah, karena lengkap nih. Jadi dalam proses pemeriksaan MCU itu sendiri ya dok ya, seringkali kan kita memerlukan koordinasi dengan berbagai unit layanan di rumah sakit. Nah, bagaimana sih dok sistem koordinasi ini berjalan agar hasil pemeriksaannya bisa terintegrasi dengan baik? Ya sebenarnya kan kalau untuk layanan medical check up Bu Cenia, di instalasi medical check up tersebut sudah terpadu, sudah komprehensif, apalagi untuk layanan MCU-nya ya. Di sana sudah ada radiologi, sudah ada dokternya, sudah ada laboratorium, pemeriksaan lain-lain. Itu juga untuk pemeriksaan jantung juga dilakukan sama dokter jantung. Jadi sebenarnya sudah komprehensif di situ. Nah, cuman yang jadi kebingungan di masyarakat ini untuk masalah yang non MCU, yang penilaian follow up untuk kelayakan kerja. Nah itu untuk kelayakan kerja itu yang memang kita dokter okupasi itu nggak bisa kerja sendiri, memang perlu koordinasi sama bagian lain. Biasanya kita rujukan ke spesialis lain, spesialis lain itu kita rujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut biasanya. Misalnya pasien tersebut ada kelainan yang memang spesialistik yang harus kita rujuk ke dokter spesialis lain. Atau kita mau konfirmasi diagnosis. Misalnya diagnosisnya itu memang diagnosis yang bukan yang biasa, diagnosis yang spesialistik. Nah, itu kita rujuk ke dokter spesialis terkait. Atau memang butuh rencana pengobatan tertentu. Ya, jadi kalau misalnya pasien itu pekerja itu untuk kelainan tertentu nggak bisa satu waktu datang itu dia bisa langsung ya Pak langsung selesai. Jadi kadang-kadang kan kita perlu rencana pengobatan berapa lama. Ketika sudah rencana pengobatan itu baru bisa kita menentukan dia layak kerja atau tidak. Seperti itu Bu. Lengkap deh. Namun terkadang ada perbedaan pendapat nih dok terkait hasil dari pemeriksaan MCU sendiri dan kelayakan kerja seseorang itu. Nah, kira-kira penyebab atau faktor utama yang menyebabkan hal ini terjadi apa sih dok? Bagaimana standar penilaiannya? Nah itu seringkali kita ketemu ya Bu Jenny ya untuk masalah perbedaan pendapat, perbedaan hasil. Nah itu apalagi kalau antar antar spesialis. Jadi kalau itu biasanya disebabkan sih karena perbedaan standar. Jadi kalau misalnya sudah beda standar, hasilnya pun akan beda hasil. Seperti itu Bu Jenny ya. Jadi contohnya nih, contoh penilaian layak kerja itu dari hasil follow up misalnya ya. Kalau kita ini di dokter spesialis kedokteran okupasi itu mempergunakan standar dari Perdoki. Standar Perdoki, jadi Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi Indonesia. Itu ini kebetulan saya bawa Bu Jenny di bukunya. Ini kami mempergunakan konsensus dari Perdoki mengenai standar penilaian layak kerja pada pelayanan kesehatan kerja. Jadi kami menggunakan standar ini untuk menilai layak kerja. Jadi standar ini sebenarnya diadaptasi dari luar negeri ya, dari American College of Occupational and Environmental Medicine maupun dari AMA, American Medical Association. Jadi dengan mempergunakan standar ini diharapkan memang antara SPOK, spesialis kedokteran okupasi 1 dengan spesialis kedokteran okupasi yang lain itu hasilnya kurang lebih sama seperti itu. Ya. Jadi dalam standar tersebut yang perlu saya jelaskan lagi bahwa standar tersebut tidak menilai orang itu layak kerja per organ. Contohnya, paru sendiri, penyakit dalam sendiri, mata sendiri, gitu. Jadi
Jadi ketika ada contoh nih, misalnya ada Iya. pasien follow up dengan hasil audiometri yang bagus, misalnya Iya. dia ada gangguan pendengaran dari Pendengaran. hasil medical check up, dia Iya. follow up ke THT, setelah Iya. dia audiometri hasilnya bagus nih, Bagus. fit Ya. nih, dinyatakan Ya. fit. Fit. Kemudian datang ke saya tuh, ternyata dia bawa lagi lembaran dari yang spesialis lain, Lain. spesialis lain. Terus saya lihat nih pemeriksaan jantungnya, ternyata pemeriksaan jantungnya Ada nggak gangguan. fit. Jadi ada dua hasil tuh Ada kan, dua hasil. ada Ya. hasil fit, ada hasil tidak fit. Nah ini Iya. kadang-kadang memberikan kebingungan di masyarakat, di kalangan pekerja. Nah itu akan Iya. jadi masalah sebenarnya. Mm-mm. Jadi makanya baiknya memang penilaian fit to work itu secara komprehensif dan secara objektif. Jadi Iya. kita nilai bukan per organ, jadi secara menyeluruh. Nanti saya jelaskan lebih lanjut nanti nanti ya Bu Oke. Jen ya. Jadi intinya gini. Penasaran ya. Jadi intinya untuk mengatasi perbedaan hasil tersebut Ya. itu biasanya SPOK yang menilai. Ya. Jadi agar menilainya tidak per organ Tidak per organ. dan juga tidak bisa buru-buru, satu lagi Bu Ya. Jenny. Dengan Jadi standar tadi ya, Dok, ya. jadi biasanya perusahaan itu pekerja itu datangnya buru-buru, oh mau hasil hari itu gitu. Ya. Sedangkan untuk sebagai contoh Bu Jenny ya, kita untuk menurunkan tekanan darah aja, misalnya hipertensi nih stage 1 atau stage 2. Ya. Kita kasih obat 1 hari, apakah akan turun tekanan Iya, darahnya? betul. Enggak kan? Jadi memang butuh waktu, jangka waktu tertentu untuk biar terjadi perbaikan. Seperti itu Bu Jenny. Oke, jadi jangan buru-buru. Ya. Jadi ada yang datang mau langsung hasil, tentu nggak bisa ya, Dok. Iya, jadi kan tergantung kalau misalnya hasilnya memang dia simple nih, apa namanya, ringan, kelainan yang minor lah ya. Nah itu mungkin bisa kita kelarkan hari itu hasilnya. Tapi apabila memang ada kelainan yang memang membutuhkan pengobatan yang nggak bisa hasilnya 1 hari, itu kita butuh rentang waktu tertentu, rentang waktu tertentu untuk penilaian ulang lagi. Penilaian ulang lagi. Nah, jadi peran dokter spesialis okupasi dalam menilai kelayakan kerja seseorang itu bagaimana, Dok? Ya tadi balik lagi, tidak per organ, komprehensif, objektif. Ya kita menggunakan standar ini tadi, standar dari dokter spesialis kedokteran okupasi. Jadi diharapkan hasilnya itu hasilnya itu objektif, tidak merugikan pihak pekerja maupun tidak merugikan pihak perusahaan. Jadi seobjektif mungkin. Aduh, jadi banyak pertimbangan sebelum mengeluarkan hasil ya. Iya, seperti itu. Ya. Nah, faktor yang tentunya bisa dipertimbangkan, Dok, dalam menentukan seseorang layak atau layak kerja itu, Dok? Faktor apa saja, Dok? Itu banyak Bu Jenny ya. Jadi yang jelas, yang pertama itu kita harus tahu pekerjaannya sebagai apa. Itu ya. tadi. Jadi untuk menentukan dia layak kerja atau enggak itu kita harus tahu pertama pekerjaannya sebagai apa. Dari pekerjaan itu kita bisa melihat job deskripsi dia gimana, ngapain aja gitu ya. Kemudian dari pekerjaan itu juga kita bisa menentukan tuntutan kerja atau job demand istilahnya. Job demand itu banyak yang kita nilai dari job demand itu dari kapasitas fisiknya, sensorinya, motoriknya, mobilitasnya, penginderaannya, aspek ergonomi, aspek mental, persarafan, dan lain-lain banyak Bu Jenny. Ya. Jadi banyak yang dari kita nilai dari tuntutan kerja. Kemudian yang berikutnya kita menilai status kesehatan dari pekerja tersebut pada saat itu. Jadi istilahnya medical status pada saat itu. Apakah dengan kondisi kesehatan pekerja yang seperti itu pada saat itu dapat memenuhi tuntutan kerja tadi? Kalau misalnya bisa memenuhi tuntutan kerja kan bagus. Kalau misalnya tidak bisa memenuhi tuntutan kerja kan kita perlu pemeriksaan yang lain. Ya. Kemudian selanjutnya kita tentukan juga kecacatan. Banyak Bu Jenny, banyak banget. Jadi kecacatan itu kita lihat impairment-nya, disability-nya, handicap-nya, apakah status kecacatannya ini akan berpengaruh terhadap performa pekerjaan dia atau enggak. Terus selanjutnya ada lagi Bu Jenny, kita lihat resikonya. Kita lihat resikonya, apakah ada resiko yang akan merugikan diri dia sendiri karena penyakitnya, ataukah akan merugikan rekan kerja, ataukah akan merugikan lingkungan kerja. Nah ini contohnya Bu Jenny ya, contohnya untuk penilaian resiko ini misalnya ada pekerja dengan penilaian hasil medical check up itu matanya bermasalah, tajam penglihatan lah bermasalah ya. Pekerjaan dia sebagai operator alat berat misalnya ya. Terus bagaimana caranya tiba-tiba dia tetap bekerja, tetap bekerja. Tiba-tiba terjadi kecelakaan kerja tuh. Misalnya kecelakaan kerjanya itu
unit alat berat yang dioperasikan itu jatuh ke dalam jurang. Iya, Itu kan jadi mengakibatkan kematian betul. sama kerusakan. Kerusakan. Jadi itu kan ada aspek resiko di situ. Resiko yang merugikan diri sendiri pekerja sama resiko kerugian dari perusahaan. Perusahaan. Iya, jadi Iya. semuanya kita timbang-timbang itu. Kemudian ada toleransi lagi, Nah, Bu Jenny. tapi baik ya ada toleransi. Iya, toleransi itu artinya bukan toleransi apa ya, toleransinya ini berhubungan dengan kecacatan tadi. Kecacatan. Jadi misalnya dia dengan keterbatasan fisik tertentu, Iya, apakah dia masih bisa nih menjalankan pekerjaan dia sebagai pekerjaan dia, iya. atau dia butuh penyesuaian, Mm-mm. ataukah dia butuh pembatasan. Oh, Iya. misalnya dia nggak bisa kerja shift lagi nih, Iya. bisa nggak kayak Mm-mm. gitu. Nah, baru bisa kita menentukan dia hasilnya nanti, ataukah dia fit to work, layak kerja, Saya kerja. ataukah fit with note, Mm-mm. layak kerja dengan catatan, Iya. ataukah temporary unfit, yang seperti tadi saya sudah singgung masalah temporary unfit itu tidak layak kerja dengan sementara, tidak layak kerja sementara. Sementara. Ya, jadi ada jangka waktu tertentu yang memang pekerja tersebut membutuhkan pengobatan, membutuhkan penyesuaian, membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kita kasih tuh tenggang waktunya sekian lama untuk bisa kita assess lagi, kita periksa lagi perkembangan penyakitnya, apakah sudah mencapai maksimal medical improvement atau enggak gitu. Kemudian ada satu lagi pilihan setelah temporary unfit itu ada unfit. Unfit itu artinya dia memang nggak bisa memenuhi, nggak bisa memenuhi pekerjaan dia sebagai pekerjaan yang semula gitu. Nah, jadi artinya kalau misalnya dia dengan pengobatan tadi dok masih menyelesaikan pengobatan di berikutnya the next masih bisa bekerja ya dok? Iya, kalau misalnya statusnya temporary unfit, biasanya kita suruh berobat tuh sampai maksimal medical improvement, perbaikan yang maksimal, nanti akan kita assess lagi. Kalau misalnya membaik nih, misalnya contohnya stroke lah ya, pasien stroke, itu kita kasih waktu 3 bulan untuk dia menyelesaikan pengobatan dan rehabilitasi medik misalnya ya. Setelah 3 bulan kita assess, ternyata semuanya jadi bagus nih. Jadi bagus. Artinya dia bisa masuk kerja lagi dong gitu. Tapi tetap komunikasi ke perusahaan ya. Kalau misalnya di salah satu poli nih ada hasil yang kurang baik, di salah satu poli ada hasil yang kurang baik, dokter di poliklinik tersebut memfollow up-nya kembali ke poli MCU. Ya, jadi kalau misalnya settingnya misalnya dia ke poli mana misalnya poli mata misalnya ya. Poli mata nanti sudah diobatin tuh, ternyata tajam penglihatannya udah bagus nih. Nanti untuk menentukan layak kerjanya tetap dikirim lagi ke dokter spesialis kedokteran okupasi. Kalau misalnya nih dok ya, salah satu nih ada kemarin yang bertanya nih di poli paru nih misalnya, kejadian di poli paru. Terus hasilnya ada menemukan si pasien itu ada penyakit, ditemukan penyakit ya, diduga misalnya ada efusi pleura. Artinya pasien memerlukan pengobatan nih dari poliklinik paru masih tetap ke poli MCU ya dok ya? Ya, kalau prinsipnya poli MCU itu dokter spesialis kedokteran okupasi itu menerima penilaian kelayakan kerja. Nah, jadi maksudnya kalau misalnya penilaian kelayakan kerja dibutuhkan pada saat itu, ya oke, nggak masalah datang aja. Atau setelah selesai pengobatan juga oke, bebas. Jadi tergantung permintaan perusahaan. Seperti itu. Jadi tetap hasil yang dibawa dari poliklinik dikomunikasikan dulu ke perusahaan ya dok ya? Ya, jadi dari dokter spesialis yang sudah mengobati itu bisa langsung ke kami atau setelah pengobatan pada saat itu atau setelah pengobatan tergantung dengan kebutuhan. Kadang kebutuhan perusahaan kan beda-beda. Jadi kalau misalnya perusahaan dia meminta langsung hasil langsung hasil ya kita nilai hasil pada saat itu. Kalau misalnya kalau misalnya sehat dulu dong baru. Nunggu sehat dulu ya udah monggo juga, nggak apa-apa datang juga boleh. Kita nilai juga, tetap bisa dilayani. Gini, nih jadi sejauh ini bagaimana tingkat pemahaman perusahaan-perusahaan di Morani Mindok tentang pentingnya pelayanan poli MCU itu dan dokter spesialis okupasi itu dok? Untuk penerima pemahaman perusahaan? Iya. Bu Jenny ya. Ya untungnya sekarang perusahaan sudah mulai sadar, sudah mulai menyadari pentingnya layanan penilaian dari spesialis kedokteran okupasi. Jadi dengan gambaran ya, jadi sekarang ini sudah lebih kalau banyak, semuanya sih belum ya, kalau sudah ada perusahaan-perusahaan yang memang mintanya pengen ke SPOK gitu untuk penilaian layak kerjanya.
Itu kalau zaman dulu sekitar 5 tahun yang lalu Bu Cenia eh, itu menganggap bahwa hasil penilaian layak kerja atau fieldwork itu hanya sekedar formalitas gitu Bu Ceni. Oh, Jadi asal ada aja yang penting si pekerja bisa masuk masuk kerja kerja. tanpa memperhitungkan ya resiko yang dia akan kesehatan yang akan Eh, dihadapin seperti itu mm-mm. Bu Ceni. Tanpa standar tadi ya. Iya, Tanpa jadi hanya standar tadi. menganggap itu sebagai formalitas gitu. Formalitas. Nah, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan perusahaan itu untuk memastikan pekerjanya mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang optimal sesuai dengan standar kedokteran okupasi, Dok? Ya sudah pasti harus cari provider yang ada SPOK. Harus ada spesialis Rumah kedokteran sakit Roma ini okupasi. ada dua nih, Dok. Ya, harus harus seperti itu. Ada dua. Harus ke dokter ke MCU, MCU. RSUD Dr. Haji Muhammad Ramai. Iya. Karena kita punya dua dokter SPOK di sini Ya. ya. Mm-mm. Dan biasanya Bu Ceni kita itu kan ada tiap tahun itu ada ini Bu Ceni ada sosialisasi berkala Sosialisasi ya. ya. Oke. Sosialisasi berkala dengan mengundang perusahaan-perusahaan di sekitar Ya. Kabupaten Muara Enim. Ya. Kadang kan juga dihadiri oleh bupati dan para Bupati. jajarannya Mm-mm. untuk mensosialisasikan layanan medical check up di rumah sakit kita ini. Berarti bisa juga dong Dokter Johnny Peter atau Dokter Alfa diundang ke perusahaannya ya? Bisa, boleh. Bisa ya. Iya. Oke. Jadi sudah dijawab nih. Rumah sakit Rabain tentunya pasti bisa membantu sosialisasi ya, Dok ya. Iya. Nanti kita ngajak Pak Bupati yang baru ya, Dok ya. Atau bisa mengundang Pak Dokter Johnny Peter, spesialis okupasinya ke perusahaan. Nah, pesan khusus Dok untuk masyarakat, pekerja, dan perusahaan terkait pentingnya pemahaman yang benar tentang pelayanan MCU dan follow up MCU, Dok. Penting nih. Pesan ya, Pesan Bu penting Jenny ya, ya, Dok. Ya, untuk masyarakat dulu ya, untuk masyarakat pekerja dulu, ya. masyarakat. Untuk masyarakat pekerja yang pertama, ya saya ulang lagi, kita harus menyadari bahwa medical check up dan follow up penilaian kelayakan kerja itu bukan formalitas. Bukan formalitas. Jadi memang ada aspek kesehatan yang ada di sana. Ya. Itu sebagai suatu bentuk surveillance medis, surveillance kesehatan. Jadi istilahnya apa ya? Istilahnya kalau mesin kita pakai terus Bu Ceni ya, mesin kita pakai terus sudah pasti bertahun-tahun tuh pasti ada yang rusak-rusak tuh ya. Ya. Nah, makanya medical check up tuh penting banget Itu untuk ya, melihat oh ini ada yang udah kena nih ya. Ya. Udah kena Yang jadi rusak nih. ya harus dibenerin gitu. Benerin. Nah, jadi istilahnya kalau istilah di kedokteran okupasi itu mendeteksi dini adanya penyakit akibat kerja. Seperti itu. Jadi selain itu hasil medical check up itu kan keluarannya fit to work, kelayakan kerja. Nah, jadi kelayakan kerja itu juga ini dapat menurunkan risiko kecelakaan kerja. Ya, jadi misalnya kita menempatkan orang yang pas nih, orang yang fit di pekerjaannya, jadi dia bisa bekerja dengan optimal, sehingga kecelakaan kerja itu tidak terjadi. Seperti itu ya. Bisa dikurangi. Bisa dikurangi. Tidak terjadi. Iya, bisa dikurangi atau tidak terjadi. Kemudian usahakan kita mendapatkan layanan medical check up dan penilaian kelayakan kerja itu dari SPOK agar bisa komprehensif dan seobjektif mungkin. Kalau untuk perusahaan, jadi yang perlu saya tekankan untuk perusahaan bahwa pekerja itu berkali-kali ya, pekerja itu adalah aset yang berharga. Ya. Jadi pekerja itu tidak serta-merta dia terbentuk langsung jadi gitu. Ya. Jadi dia butuh tempat, butuh pelatihan yang tidak sebentar dan tidak murah ya. Jadi ketika sudah ada tuh sudah bagus jadi harus dijaga dong. Ya. Jadi MCU ini salah satu cara untuk menjaga pekerja itu agar tetap sehat. Tetap sehat sehingga dengan sehat mereka dapat bekerja dengan produktif. Kalau produktif, yang diuntungkan adalah perusahaan. Iya. Ya, seperti itu aja. Pekerjaannya fit, income-nya kembali ke perusahaan. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Dokter atas penjelasan yang sangat informatif. Semoga podcast ini bisa memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, terutama para pekerja dan perusahaan tentang bagaimana pelayanan di Poli MCU dan poliklinik yang ada di Rumah Sakit Rabain berjalan, serta peran dokter okupasinya dalam menilai kelayakan kerja. Bagi teman-teman, sahabat podcast Obsasi Rabain di mana Anda berada, jika ingin bertanya, memiliki pertanyaan, atau ingin tahu lebih lanjut tentang Poli MCU, bisa mengunjungi Poli MCU yang jam kerjanya Senin sampai Jumat, ya Dok ya? Ya.
Kalau mendaftar cukup di 7.30 sampai jam 12, hari Jumat di jam 7.30 sampai dengan jam 10, dengan dokternya yang ready nih. Dokternya standby aja selalu, dengan salah satu lagi dokter Alfa ya, Itu ya, apa? dokter Alfa. Pastikan kita semua memahami pentingnya kesehatan kerja, karena kesehatan yang baik akan mendukung produktivitas dan keselamatan dalam bekerja. Sampai jumpa di podcast Obsesi Rabain berikutnya. Tetap sehat dan tetap peduli dengan kesehatan kerja. Kesehatan kerja bukan hanya tentang individu, tetapi tentang keberlanjutan dan keselamatan di tempat kerja. Pahami, jalani, dan dukung sistem kesehatan kerja yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain menjadi rumah sakit umum yang mandiri dengan pelayanan prima, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga, mewujudkan